kita itu tidak dibatasi oleh kadang orang kaya yang miskin, itu sama kalau sudah di bonsai itu. Jadi yang terpenting itu silaturahim di bonsai itu. Kita itu harus belajar, mencintai pohon dulu, jangan berpikir untuk berdagang. Jadi nanti itu kalau sudah kita mencintai pohon dan kita bisa menyatu dengan pohon itu, ya terutama bisa membentuk, mengarahkan, nah itu kita akan jadi ahli nanti. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini saya merasa sangat spesial sekali karena bisa menghadiri audisi ya, perlombaan atau mungkin lebih tepatnya pameran pohon bonsai. Luar biasa. Jadi kita dikelilingi oleh keindahan ini teman-teman, dan malam ini saya berkesempatan juga untuk nge-podcast ketua panitia dari pameran ini. Mungkin kita langsung sapa saja. Selamat malam Mas Zen. Malam. Alhamdulillah, apa kabar Mas Zen? Baik Mas. Aduh, makasih banget untuk pertama-tama sudah ngasih kesempatan kita tim Ngopi buat hadir di sini. Ini masih steril teman-teman, jadi masih dalam tahap penjurian Mas Zen. Jadi makanya kata Mas Zen tadi untuk nge-podcast untuk teman-teman ngopi-ngopi, gak apa-apa lah, kita masuk bentar. Makasih banyak Mas. Iya Mas, sama-sama. Oke, kita izin buat diskusi nih Mas Zen. Kebetulan karena Mas Zen ini adalah ketua panitia dari pameran ini, maka saya akan membahas lebih dalam tentang seni ya, terkhusus tentang bonsai. Gak apa-apa Mas Zen ya? Kita diskusi. Pertama-tama mungkin saya mau bertanya tentang acara ini dulu Mas Zen. Ini. Tema acara ini kan ini Mas ya, mengangkat tentang Sunan Martoyoso. Katanya tadi di belakang beliau cerita itu bahwa ada suatu yang sangat spesial sehingga nama Sunan Martoyoso ini diangkat di event kali ini. Boleh Mas Zen? Boleh. Ya, menurut sejarah dulu beberapa abad yang lalu itu di sini itu ada seorang pangeran yaitu Sunan Martoyoso di Madura ini. Iya, salah satu murid dari Sunan Ampel. Nah, makanya makamnya juga ada di sini. Nah, makanya acara ini kita itu pengen mengangkat juga nama juga wisata religi di sini. Nah, mungkin acara bonsai ini sangat cocok dengan keindahan alam di Martajasa di sini. Iya Pak. Ya cukup segitu mungkin kalau untuk awalnya mengadakan ini. Karena kebetulan di sini ini juga dijadikan nama desa ya. Iya, nama desa. Ini teman-teman nama desanya Martajasa. Ternyata diangkat dari keagungan nama Sunan Martoyoso. Iya. Dimadurakan Martoyoso jadi Martajasa. Iya. Subhanallah. Oleh karena apa ya, semarak dari event ini juga ingin mengangkat wisata religi. Iya. Karena saya kemarin pernah nge-podcast Pak Kades, Martajasa. Iya. Ternyata di sini ini adalah desanya para wali. Iya. Sayonahuli. Iya, terus betul. Sunan Martoyoso terus banyak. Ya, betul. Gitu Mas. Betul. Gimana tuh Mas? Ya memang Madura di sini memang terkenal di situnya memang. Jadi ya kita mungkin mengadakan acara ini kita itu selain memperkenalkan itu juga mengenalkan bahwa alam di sini di Martajasa ini cukup bagus, apalagi view-nya dapat kalau kita mengadakan pameran bonsai di sini. Jadi semoga acara ini Mas Zen kan juga dapat berkah dari Sunan Martoyoso ya Mas. Amin. Sama teman-teman di sini mengangkat nama besar beliau. Iya. Mengingatkan kembali ke kita, jangan lupa Bapak Sunan Martoyoso. Iya. Oke, Mas Zen, sampai ini kan saya sebutnya pegiat bonsai lah, atau seniman bonsai begitu. Kalau boleh sharing kepada teman-teman ini, sebenarnya apa sih filosofi dari bonsai itu Mas? Ya, saya terangkan dari awal ya. Bonsai itu berasal dari Cina. Yaitu bon itu katanya tanaman dan sai itu wadah. Jadi bonsai itu tanaman yang ada di wadah, di pot gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu itu mungkin zaman kayak kekaisaran itu sudah ada bonsai itu. Sampai sekarang
orang karena mungkin bonsai itu memiliki ketertarikan kepada penikmat yang melihat bonsai itu membuat kita tenang, bikin kita semangat, karena alam yang dipaparkan di alam itu kita tampilkan di rumah kita. Ya, makanya kalau kita melihat bonsai itu kadang kita lupa. Apalagi Kita bawaannya santai, enak, rileks ya. Ya, apalagi kalau kita habis pulang kantor capek gitu sudah tenang. karena kalau bahasanya Mas Zen tadi itu kesenangan itu adalah obat gitu. Ya, obat. Kalau kita ya pengen seneng satu malam mungkin ya kemana karaokean. Tapi kalau bonsai kita itu positif, kita itu ya kita bisa lama menikmatinya, merawatnya, menyiram itu sudah positif. Apalagi sampai berjemur. Kata dokter kan kalau kita jemur kita bisa sehat gitu. Kalau ini berarti kan orang pegiat bonsai, seniman bonsai itu kan apresiatif terhadap alam Mas Zen. Itu kan kayak mengabadikan pohon-pohon yang sekarang karena modernisasi ini sudah banyak ditebangnya atau kan ada nilai itunya juga itu kan. Iya, makanya sekarang kalau seiring waktu alam itu sudah dibikin perumahan, ini kita itu mau menampilkan alam di dekat-dekat sekitar kita, karena sebagian alam itu sudah maaf ya sebagian sudah direnovasi, bikin ini. Jadi kenapa tidak kalau kita pindah alam itu ke rumah. Iya, kan bonsai itu kalau saya lihat ya dari arsitektur ada dari karakteristik itu kan sangat rumit Mas. Iya. Itu untuk bisa membuat bonsai yang jadi ya istilahnya. Jadi itu butuh proses berapa lama? Ya gini, kita itu kalau mau jadi kita itu harus paham dulu, menikmati dulu gimana ya. Contohnya kita melihat pameran, makanya di situ kita belajar, kita harus tekun di situ baru kita bisa istilahnya menikmati bonsai yang sesungguhnya. Jadi prosesnya memang agak bertahap. Di situ ada tingkatan, kita itu belajar dari nol sampai ke sini pasti ada. Dan tantangan di situ itu yang membuat asik main bonsai itu. Justru di situ tantangan, kok bisa juara. Gak terasa jenuh. Iya. Tiap harinya itu enak. Iya, disitulah kenikmatannya. Seperti minum kopi Mas. Silakan. Sambil garap. Ya. Jadi setiap harinya sampean itu kayak penuh kesenangan lihat karyanya sampean tiap hari itu Mas. Iya. Juga kita itu inspirasi kita itu punya inspirasi ke alam. Yang di alam kita terapkan di rumah kita, di bonsai itu. Jadi membuat bonsai seperti pohon, kita itu harus mencontoh pohon. Jadi semaksimal mungkin kita itu membuat bonsai itu menyerupai pohon di alam. Kan sudah pohon. Iya, makanya bonsai seperti pohon. Bukan pohon seperti bonsai. Bukan. Jadi istilahnya kita itu membuat bonsai itu seperti di alam, natural alamnya. Naturalnya itu sangat penting itu. Jadi kalau kita sudah pas membentuk pohon itu, di situ akan terasa kenikmatannya. Jadi semakin kesan naturalnya, karakter naturalnya itu dapat, semakin ini juga. Ya, makanya kita ditekankan adanya pameran ini biar termotivasi belajar terus mana yang pohon ini yang bagus, mana ini yang tidak. Jadi tidak asal-asalan. Ya. Kalau kita asal-asalan mungkin mungkin cepat bosan kok. Kalau kita tekun, kita tahu nanti bonsai itu jadi bagus. Kalau sampean sendiri nih, kita bahas tentang acara ini. Iya. Sebagai ketua pelaksana sebenarnya
sampai punya tujuan besar pasti nih dari diadakannya festival ini ya mungkin atau pameran ini istilahnya. Sebenarnya apa Mas Zen maksud dari maksud terdalam lah dari diadakannya acara? Iya, mungkin yang paling mendasar ya itu kita itu mau memotivasi para pemain bonsai terutama di Bangkalan. Nah, karena memang di Bangkalan itu mungkin masih banyak ya mungkin 50% lah pemula gitu yang masih belajar. Jadi kalau kita bisa mendatangkan pohon-pohon yang bagus-bagus, kita itu bisa teman-teman yang lain itu bisa belajar di situ. Kita bisa tahu ini mana pohon bagus, ini yang tidak. Dan kita terapkan nanti di rumahnya mungkin kayak ini. Berarti ada edukasinya juga. Oh iya. Pendidikan tentang bonsai. Ya. Gitu. Berapa lama nih Mas Zen, acara ini Acara ini 1 minggu. 1 minggu. Penerimaan pohon 2 hari, terus penjurian sekarang ini. Nanti besok pembukaannya 2 hari. Sudah halayak umum boleh? Ya boleh. Besok kalau sudah pembukaan itu bebas. Tapi kan sensitif nih. Mas Zen tadi Mas Zen tuh bilang teman-teman di belakang. Katanya kalau ada satu dahan aja itu patah, itu sudah kayak sakit hati banget itu kan. Ya makanya itu. Karya bertahun-tahun. Ya saya sebagai ketua panitia harus menjaga itu. Nah, maaf ya ini kalau orang yang kurang mengerti di bonsai kelihatannya kayak selfie foto itu kena tangan, aduh itu resiko besar. Kami yang kena khawatir khawatirnya ya harus siap sampai iya itu apalagi pohon yang sudah jadi itu aduh. Nanti kita tampilkan teman-teman di sini kata Mas Zen ya, pohon yang sudah jadi punya nilai tinggi begitu. Iya makasih Mas Zen. Oke, selanjutnya saya ingin tanya lebih dalam sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran para pegiat bonsai itu. Karena kan begini ya orang awam itu melihat bonsai itu kan itu kayak miniatur dari pohon. Ada orang yang lihat pohon ini tinggi, pohon itu bagus, tapi sebenarnya kalau dari seniman bonsai itu sendiri yang sampean pikirkan tentang bonsai itu apa sebenarnya? Ya macam-macam Mas. Makanya kita itu dibedakan tergantung, ada yang penikmat, ada yang penjual, pendongkel. Nah di situ tuh kita itu tidak dibatasi oleh kadang orang kaya yang miskin, itu sama kalau sudah di bonsai itu. Jadi yang terpenting itu silaturahim di bonsai itu. Ada kesetaraan. Ya kalau sudah kumpul sudah ada. Jadi kalau penikmat kolektor juga yang datang ke pedongkel itu sudah terjalin silaturahmi, sudah kayak teman baik gitu. Jadi ya kalau bagi pendongkel mungkin yang menjadi pemasukan dia, pendongkel dia menjual. Terus ada juga pedagang yang beli ke pendongkel gitu. Ya macam-macam lah. Di situ ada tingkatannya. Memang bonsai ini rumit banyak. Kalau secara personal ke Mas Zen sendiri, faktor apa yang akhirnya membuat Mas Zen, kalau tadi saya nanya ngobrol-ngobrol di belakang, beliau ini akhirnya jadi fokus banget, concern banget di bonsai itu mulai 2013. Mas Zen, ini sudah 10 tahunan. Faktor apa tuh Mas Zen kalau boleh nginget-nginget lagi yang buat akhirnya banget ke bonsai sampai nyatu banget sampai kayaknya ini sudah dunianya sampean ke bonsai ini, nggak ada hari, nggak ada jam tanpa bonsai itu sampean. Apa yang awal-awalnya saya juga melihat pameran seperti ini Mas. Jujur tahun 2013 Bangkalan itu mengadakan pameran nasional. Saya itu belum Bangkalan, cuma nasional itu. Nah, waktu itu saya melihat pohon ini. Nah, habis itu kok perasaan itu kok enak, tenang gini lihat bonsai ya. Coba saya mendalami.
Ya mungkin waktu itu mungkin saya juga berpikir untuk income juga, untuk pemasukan juga. Kok kelihatannya sukses ini yang Iya, karena eventnya nasi. Ya juga yang pelaku bonsai itu kok kayaknya ada pemasukan gitu. Ya juga berpikir ke situ awal-awalnya. Tapi lama-lama berjalan, enggak, kita itu harus belajar. Itu harus belajar mencintai pohon dulu. Jangan berpikir untuk berdagang. Jadi nanti itu kalau sudah kita mencintai pohon dan kita bisa menyatu dengan pohon itu, ya terutama bisa membentuk, mengarahkan, nah itu kita akan jadi ahli nanti. Kalau kita ahli di situ akan pasti ada jalan lah untuk income gampang. Jadi termotivasi dari event. Ya, event pameran kayak ini juga. Akhirnya sampean kepikiran terus gitu Mas Yan. Ya gimana bisa jadi. Ya Allah. Iya. Bonsai itu kalau saya pribadi ya itu bangun tidur langsung nyiram pohon itu sudah seneng, menikmati alam yang disajikan itu. Diutamakan bonsainya udah. Ya. Udah sampean 10 tahun ini. Ya Allah. Tapi sekarang saya nanya lebih dalam lagi. Ini saya minta maaf. Kebanyakan kan seniman itu tidak ini kayak abai lah bahasanya dalam konteks kesejahteraan hidup. Iya. Income-nya. Ya kata sampean tadi yang penting mencintai, yang penting feel, yang penting rasa. Iya. Karena seni itu kan. Iya. Tapi akhirnya kehidupannya itu soal kesejahteraan itu Iya. Sampean sebagai seniman bonsai ada nggak sih nilai entrepreneur di bonsai itu? Ya, Atau ada nilai jualnya nggak sih kalau bonsai? Kalau itu Mas ya makanya tadi saya bilang kita itu tekuni apapun itu tekuni, nggak hanya di bonsai, cuman ya kita itu kalau di bonsai itu saya dapat 2. Satu, saya terhibur. Nah, nomor 2 yaitu ada pemasukan bagi saya. Jadi tidak hanya hobi, inilah hobi yang dapat pemasukan juga ini. Nah, jadi kita itu kesempatan usahanya di sini juga tinggi. Ya, kalau kita sudah fokus di situ, kita akan insya Allah dapat kita. Meskipun kalau kata sampean tadi itu jangan utamakan. Iya, makanya kita itu harus belajar dulu bertahap, baru kita itu akan menikmati dari hasil itu. Kalau kita langsung mungkin ya keterteran, tidak bisa, kita malah tidak bisa fokus untuk ini, tidak bisa ya. Senimannya gagal, jualannya. Ya, makanya ditekankan untuk kita itu belajar dulu. Kalau dalam konteks itu Mas Zen sudah terbentuk nggak di bonsai ini kayak nilai usahanya ya, kayak pembelinya, penjualnya, terus apanya, unsur-unsur ekosistem untuk jadi wirausaha di bonsai itu ada nggak? Ya, karena di bonsai itu memang kita itu butuh alat juga, semuanya, wadah potnya itu banyak kita itu ada pengrajin pot juga, ada yang jual kawat, banyak untuk jalan tiap anunya pasti ada yang penjual pot. Maaf ya, tukang itu bisa membuat pot, itu dikasih contoh pot bonsai itu bisa sudah jadi pemasukan, nanti banyak yang beli karena di Bangkalan ini banyak pendongkel dan pohon itu waktu kita dongkel dari alam itu kita langsung wadah ke pot. Cuman karena mungkin kita itu harus berpikirnya juga mikirin alam juga, jangan asal dongkel gitu. Makanya kita perlu juga setiap teman-teman yang saya tekankan untuk tanam lagi pohon bibit itu sudah tanam lagi. Jadi biar ada gundul hutannya. Jadi untuk berapa tahun lagi mungkin ada bisa kita dongkel lagi, kita tanam lagi gitu. Jadi tetap ada konsep ya, kita tidak merusak alam, tapi kita bisa menambah
justru menambah di situ, ekosistemnya di situ tambah banyak. Maka saya tekankan sama teman-teman, jangan asal dongkel. Kalau bawa biji asem apa itu kita taruh di situ. Kalau apalagi musim hujan kan rata-rata pendongkel itu musim hujan kita dongkel. Nah, jadi ya. Karena kan asal usulnya bonsai juga dari hutan, dari ini, jadi jangan rusak asalnya begitu. Ya. Bolehlah di-spill ya. Saya karena sudah terlanjur mau berani nih nanya Iya. soal harga-harga sepengalaman sampean. Karena kan kata sampean itu nilai usahanya sangat tinggi di bonsai. Kalau soal Ya, ini kalau mengarah ke bonsainya ya memang bonsai itu tidak bisa gak ada patokannya. Ya, jadi nilai seni Mas. Iya, nilai seni. Kita itu kadang melihat pohon itu setiap individu itu beda. Melihat pohon ini bagus, kata yang ini tidak. Iya. Jadi multi perspektif pribadi ya. Iya, kita itu melihat itu pakai perasaan. Yang ini beda pasti. Ya, saya senang yang ini ya. Tidak bisa kita maksakan orang itu senang tidak bisa. Itulah nanti menjadi barometer untuk dari penilaian ini. Kenapa? Ya itu faktor utamanya. Ya. Kalau seperti ini Mas Zen, gimana nih? Saya mau nanya, kalau bonsai itu kan seni ya. Kalau seni itu kan kayak ya penilaian tuh ada dalam pribadi masing-masing. Iya. Tapi di bonsai ini kan ada kayak ini ada tulisan apa namanya itu pohon yang sudah jadi, punya nilainya sudah tinggi atau berarti penilaian itu gimana Mas? Nah, kalau kita sudah lari ke penilaian itu sudah beda lagi tingkatannya. Jadi faktor kematangan, keserasian itu akan kita nilai. Jadi kematangan pohon itu kalau sudah ya minimal sudah puluhan tahun untuk menjadikan pohon itu bagus itu sudah lama. Nggak asal-asalan, prosesnya juga perawatannya juga kita harus ekstra. Nah, gitu. Kalau kita untuk mau berprestasi di lapangan. Berarti ada sejarahnya juga penilaian. Pohon tuh ada sejarahnya juga Mas. Iya. Berapa tahun, berapa mata. Oh iya, semuanya itu pasti ada hitung-hitungannya, ndak asal-asalan. Makanya juri itu juga kesalahan sedikit aja di situ juga jadi bisa fatal, jadi penilaian bisa kalah. Ya Allah. Nah, di situ perlu waktu memang untuk seperti ini pohon juara kita itu perlu waktu yang lama, agak lama memang untuk mendalam, untuk kita ahli di situ. Jadi kalau sudah ahli di bonsai itu mungkin lebih orang banyak dibutuhkan orang untuk membentuk pohon. Nah, itu namanya kalau di bonsai itu trainer namanya. Trainer itu ya ahli di bonsai, membentuk bonsai. Itu ada sekolahnya atau natural atau secara alam terbentuk jadi ahli di bonsai? Ya ada memang jiwa seninya memang tinggi. Tapi sekolahnya juga ada, memang ada. Ada sekolahnya? Iya, dulu ada di Surabaya itu ada. Jadi kalau karena kalau kita tekun terus kita punya jiwa seni, kita punya kemauan, insya Allah kita cepat fokus di situ, cepat kita. Seperti Mas Zen inilah. Sekian tahun sudah jadi ketua dia ini. Wah, kalau masalah itu ya intinya bukan menjadi ukuran kalau itu. Cuman dalam tiap-tiap event itu siapa aja bisa mengadakan gitu. Cuman ya kebetulan aja ini saya mengadakan. Oke Mas Zen, boleh kita minum dulu air Bariklana, support dari podcast kita. Mas Zen punya teman kita sendiri ini. Iya. Mari Mas Zen. Alhamdulillah enak banget adanya. Oke, Mas Zen ini lebih dalam lagi nih, karena begini Mas Zen, kita itu pengen dari podcast ini teman-teman tuh nanti bisa bener-bener terinspirasi gitu kan untuk punyakan seni yang tinggi, terutama di bonsai ini salah satunya. Kalau menurut saya, bagaimana kita bisa mencintai bonsai? Atau apa yang akhirnya bisa membuat kita itu menurut ini aja, pengalaman sampean aja. Ya, gini. Sebetulnya mungkin ya
kita itu mungkin dari teman. Itu pengalaman saya, menurut pengalaman ya. Kita itu awal-awal ya ada event ini kita itu kenal. Lah misalnya kita itu senang, itu kelihatan nanti kepengen ada di rumah, kok kayak enak gitu, pasti kerasa. Kalau sudah kerasa, biarpun dia sibuk, dia akan bawa pohonnya itu ke kantor. Jadi di kantor itu kadang ada bawa kecil-kecil kayak di situ, itu yang di kantor situ. Jadi dia biar fresh pikiran, kayak ada temen itu di kantor, habis jam pulang itu kan dia capek, terus ada ditaruh di mejanya itu, di meja kantornya, dia lihat terus tenang lagi pikiran. Jadi pikirannya katanya bikin fresh lagi, bikin semangat lagi, istirahat sejenak gitu, lihat pohon, habis itu balik kerja lagi. Jadi sebenarnya gak ada trik, gak ada tips untuk kita cinta bonsai ya. Itu seperti kayak jodoh gitu Mas ya. Ya, Klik gitu. ya, tidak bisa kita paksakan. Jadi jiwa sendiri kita yang akan kecantol nantinya, misal Itu sudah persoalan jiwa itu. Iya. Jadi ibarat kata itu bonsai lah yang akan ini kita itu. Memang kadang-kadang ya dari yang kecil misalnya ya, kok mahal ya bonsai ya. Memang kita coba dulu dari yang kecil, tapi dirasa enak. Habis itu, loh kok bagusan itu ya, kita lanjut, tidak apa-apa. Itu sudah proses. Itu bagi penikmat. Tapi kalau sudah kita itu mendalami, kita itu mencoba untuk membuat sendiri, itu justru lebih tantangannya lebih bagi penikmat bonsai itu lebih menurut saya daripada bukan hanya sekedar penikmat. Ya. Oh ini bagus ini, tapi ketika kita sudah terjun langsung merawat langsung, itu sudah beda lagi kenikmatan cintanya. Ya. Kadang itu membuat proses dari nol sampai jadi itu kalau di kontes itu sudah apalagi dapat apresiasi baik di kontes, itu sudah kepuasannya batinnya ya. Keren banget soal bonsai ini. Ya karena memang kita itu kan melihat bonsai itu kayak rumit tapi indah begitu. Ya. Rumit tapi ternyata di belakang itu butuh tahunan. Ya, faktor usia, faktor lama kita membentuk, ketekunan. Disitulah kita diajarkan untuk melatih kesabaran. Ya, banyak faktor di situ. Kita itu dilatih untuk salah satunya itu kesabaran. Dan kalau emosi juga kan terkontrol kalau kita sudah tenang pikiran melihat pohon itu, kedamaian itu sudah kita dapatkan melalui pemandangan di situ. Makanya kalau di rumah itu kalau sudah banyak bonsainya itu enak lah. Mas ini saya mau nanya inti daripada seni bonsai ini apa? Intinya kita itu terutama dalam, kalau saya itu bonsai itu sebagai obat, itu sebagai menyenangkan hati. Itu saya berpikir memang saya akan terus sampai akhir hayat main bonsai gitu. Iya, karena mungkin banyak hal positif yang kita dapatkan dari bonsai. Banyak. Tapi ya tidak hanya berpikir di income aja. Saya berpikir justru malah di ketenangan saya pribadi. Sudah melampaui keindahan, melampaui pendapatan. Iya. Sudah ketenangan hati tuh. Iya, kita menyajikan panorama alam di rumah kita ini. Apalagi yang penyajinya itu adalah Mas Zen sendiri. Iya. Kan kadang orang itu pengen liburan pergi ke puncak gini. Kalau saya langsung pergi ke kebun. Di situ saya banyak ground yang ditanam prosesnya itu. Itu sudah sudah fresh pikiran. Kalau orang ke Bromo, ke pegunungan. Ya, kan itu kan pengen melihat yang hijau-hijau gitu istilahnya. Nah, kalau kita kan langsung bangun tidur sudah lihat yang hijau ini. Kalau malah keindahan itu tempat bawa ke rumah. Ya. Mas Zen, sejauh ini aktif di bonsai atau jadi seniman bonsai. Value atau manfaat benefit yang sampean dapat lah
10 tahun. Apa sih yang sampai rasakan sendiri setelah lama aktif di bonsai? Manfaatnya apa, Sabda? Ya, alhamdulillah mulai dari awal saya sudah ya awal-awal memang kita kadang naik turun, kadang bosan, kadang wajar, itu biasa. Ada bosannya juga. Iya, biasa, karena setiap ya hiburan, setiap apa itu hobi itu pasti ada. Semua itu di burung, di apa itu pasti ada. Cuman kalau kita apalagi menginjak usia sudah 25 ke atas, itu justru ketenangan itu kebanyakan orang-orang itu didapatkan dari pohon. Di mana sudah ada Iya. hingar-bingar kesibukan. Iya, Jadi apalagi mahal banget nilai iya, ketenangan. apalagi perawatannya tidak begitu rumit, asal disiram kita itu sudah menghidupkan pohon istilahnya. Makanya yang ditekankan untuk bagi pelaku bonsai itu kita itu penyiraman. Jadi jangan sampai kering, kasihan gitu. Kasihan. Ya itu salah satunya. Jadi sampai kasihan, ada rasa kasihan. Ya aduh, kepikiran Mas kalau sampai keluar kota sampai berapa hari harus ada yang nyiram di rumah. Subhan. Terus kalau pelajaran yang sampai dapat selama 10 tahun ini dari jadi seniman bonsai Pak? Ya itu tadi pelajaran apa ya? Ya kita itu belajar untuk fokus menjalani hidup, ketenangan, juga belajar dewasa, karena setiap masalah itu, setiap apa ya pasti ada problema setiap orang itu. Kita itu kalau kita mendalami filosofi pohon itu, membuat bonsai itu, kita melatih kesabaran. Kita dilatih untuk sabar, tidak emosi. Ya itu salah satunya yang paling bagi saya yang saya dapatkan itu. Oke. Terima kasih banyak Mas Yan. Iya. Dan kita di ngopi-ngopi, semoga para penonton di ngopi-ngopi ini bisa juga terinspirasi, bisa juga mencintai bonsai, mengapresiasi Amin. terhadap pohon-pohon, sehingga tidak menganggap pohon itu sekedar ini aja, tapi Iya. hargai. Ya, kita rawat, kita seorang. Terakhir Mas Yan, harapan dari sampean sendiri selaku panitia dengan diadakannya pameran ini untuk masyarakat umum gimana? Harapan Mas Yan? Ya, harapan kami untuk mengadakan ini itu yang nomor satu itu kita itu mencintai alam. Salah satu mencintai alam, karena bumi ini butuh yang hijau, butuh oksigen. Nah, itulah bonsai. Kenapa kadang orang itu lalai, kita itu lalai, pohon asal tebang. Nah, mungkin dengan adanya pameran begini orang akan mencintai alam, mencintai pohon, pemandangan di sini. Kita suka. Ya syukur-syukur bisa merawat bonsai di situ. Karena pasti dia akan dapatkan ketenangan di situ. Ya itu harapan dari pameran ini. Mungkin masyarakat Bangkalan itu hadir ke sini bisa melihat pohon-pohon di sini, pohon yang bagus, yang juara gini. Jadi kalau mungkin lihat-lihat di alam mungkin sama kayak di sini gitu. Jadi ya itu salah satu harapan kami panitia mengadakan pameran ini. Terus juga para pelaku bonsai yang masih belajar itu termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasinya. Jadi gak nyanggung, jadi lebih nyatu lagi. Ya kita itu harus lebih naik lagi tingkatannya. Gitu. Jadi pribadi yang bonsai begitu. Ya, merawat pohon sampai jadi itu tantangan yang Merawat paling pohon sampai jadi ya itu. Kadang itu sampai seperempat, setengah itu kadang. Nah, itu faktor kenapa? Itu mungkin karena faktor dia bingung. Kalau dengan adanya pameran ini kita tuh mengarahkan pohon ini ke sini, mengarahkan nanti kan terinspirasi dengan sendirinya nanti. Pasti itu. Jadi kalau nggak didatangkan pohon-pohon dari luar yang bagus-bagus ini, kita itu kaku, nggak bisa. Ya. Mungkin itu salah satunya. Oh iya, ini Mas Yan, ada pertanyaan yang saya lupa nih mau saya tanyakan. Sampai tadi di belakang itu bicara tentang klasifikasi pohon, yang kata saya itu ada
apa ya namanya itu, ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar, atau apa itu Mas yang dimaksud? Oh ya, itu kalau itu tuh masalah ukuran itu di setiap ajang festival atau pameran bonsai ini memang ada kategori-kategori di sini. Di sini ada ya sampai dari ukuran paling kecil sampai yang paling besar ada. Kalau sekarang ini paling besar ada yang 2 meter justru. Iya. Dari yang 10 cm sampai 2 meter ada. 10 cm ada. Iya, itu kelas itu kecil itu memang. Ya makanya tadi saya kenapa orang itu ya mudah dibawa ke kantor, taruh di anu. Beda-beda lah ini. Iya. Dapat ini. Ya, setiap pelaku bonsai itu pasti beda-beda. Ada yang suka pohon besar, wes tidak mau pohon kecil. Karena pohon kecil itu penyiramannya juga harus cepat. Dia emang kembali ke karakteristik orangnya. Ya, dia mau ke apa, mau ke sini, mau senang apa, bebas, asalkan ya senang di situ, di tanaman itu, bonsai itu. Oke, ya Allah, alhamdulillah, makasih banyak Mas Sen atas waktunya. Iya, sama-sama. Untuk tim ngopi-ngopi dan juga untuk teman-teman, semoga dari obrolan ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran. Iya. Untuk teman-teman sehingga bisa merawat pohon, bisa mencintai alam, menyatu dengan alam, hargai kehidupan begitu. Iya. Keren banget, saya pribadi sangat tersentuh dengan obrolan ini, dan saya sangat benar-benar excited ketika masuk sini, benar-benar kayak masuk hutan gitu. Dan hutannya itu sudah dipenuhi pohon-pohon yang sudah jadi sudah indah-indah banget. Pohon kerdil. Mungkin itu saja dari kita, sukses untuk acaranya sampai. Amin. Harapan dari diadakannya acara ini mulai dari mengenang Sunan Martoyoso, dan juga harapan untuk para seniman dan pelaku bonsai itu tersampaikan dan diberikan kesuksesan. Amin. Mungkin itu saja teman-teman dari kita, obrolan yang sangat inspiratif. Salam ngopi-ngopi, ngobrol bentar, menginspirasi. Thank you. Ya, ini namanya pohon jeruk pipit ini. Ini sudah matang, ini karakternya sudah tua, dan ini salah satu pohon favorit di sini. Asal tumbuhnya ini, pohon ini tidak di sembarang tempat ini. Kalau di Madura ini cuma di Bangkalan yang ada ini. Dan prosesnya juga agak lama, ini beda sama pohon-pohon lainnya ini. Nah, di sini di Martajasa ini, pohon ini memang tumbuh liar di sini. Sampai ke arah Bancaran ini banyak tumbuh. Justru kalau orang-orang dulu itu dibikin pagar ini. Nah, setelah orang kenal bonsai, ya barulah dibentuk seperti ini bonsai. Jadi asal muasal itu memang dari Madura ini, Bangkalan ini. Terus ini lagi Santeki ini juga dari Madura, Bangkalan ada juga ini. Sumeneb juga ada ini. Ini tanaman pinggir pesisir pantai ini. Kalau kita kategorikan ini, kita masuk pohon ini paling favorit. Karena Santeki ini karakter daunnya juga, karakter kematangannya ini juga dapat dari pohon ini. Bagus ini. Jadi ya pohon yang paling bagus untuk dibonsai ya mungkin Santeki ini. Dari daun, kulit, terus batang yang keras ini sangat pas untuk dijadikan bonsai ini. Ini namanya Santeki ini. Terus ini ya, ini jeruk pipit juga, ini jeruk pipit. Kalau yang besar itu legundi ada di sini memang, cuman tumbuhnya ini di apa ya, di hutan ini. Kita tidak bisa nyarinya di asal tempat hutan. Nah, karakternya yang kalau sudah begini ini sudah puluhan tahun ini. Pohonnya besar, terus dikasih ornamen batu biar kelihatan mewah. Ini sang kreator ini bagus untuk sangat ahli dalam memadukan antara pohon dan batu ini, sangat sangat ahli lah bikin. Nah, ini ada lumut-lumutnya kayak di alam beneran ini. Panoramanya ini sudah dapat kita ini. Ini kayak
kayak di tebing batu, kayak jadi kayak tebing yang tumbuh tanaman. Kalau ini pohon serut, ya ini kalau dulu ini memang kurang favorit, tapi seiring perkembangan waktu para trainer itu sudah membuat pohon serut itu beda, bagus dengan karakter daun kecil dan karakter kulit yang bagus. Pohon ini memang agak banyak tumbuhnya, itu di mana-mana tumbuh ini, cuman ya tergantung bahannya itu yang bagus tidaknya itu kita ambil. Jangan asal ambil pohon ini, kasihan. Jadi karena banyak takut ya banyak yang ditebang, eman-eman juga ini. Nah ini yang masuk nominasi ini, Best in Show ini. Ini kalau sudah pohon juara seperti ini. Nah kematangannya, perampingannya itu sudah pas semua itu. Karakter pohon itu sudah pas. Ya, inilah pohon yang menjadi pertunjukan di acara ini, ya ini pohon ini yang sudah juara ini pohon. Karena semua dari segi penilaian ini sudah masuk nominasi kategorinya juri itu sudah pas ini. Jadi predikat sudah banyak bendera ini, dari baik sekali Best 10, Best 3, Best in Class, dan paling terakhir Best in Show ini. Kalau kita sudah melihat pohon ini, sudah melihat pohon di alam.